Halo, nama saya Vincentius Eka Yunianta, biasa dipanggil Vincent Eko. Usia saya saat ini 54 tahun. Pekerjaan saya saat ini adalah HRD konsultan. Saya pasien dari Profesor Hari, Dr. Heston, dan Dr. Jeffrey. Keluhan yang saya rasakan pertama kali saat akhir 2019, itu bulan Desember, saya merasakan begitu capek dan ngos-ngosan, jadi seolah-olah nafas itu habis di tengah jalan. Kemudian yang kedua, di bulan Februari 2020, saya melakukan kunjungan ke site pertambangan di Samarinda, dan itu saya juga sudah merasakan bahwa tidak kuat untuk berjalan. Kira-kira itu yang menjadi keluhan awal-awal saya. Di bulan April itu, saya tidak bisa menyelesaikan treadmill saya. Untuk seusia saya waktu itu harus paling tidak 90%, tapi saya hanya berhasil sekitar 55%. Nah, dari situ dokter medical check up menganjurkan saya untuk follow up lebih lanjut terkait dengan indikasi gangguan di jantung. Kemudian saya melakukan CT scan, dan yang menjadi kekagetan saya, tara 90% penyumbatan. Saya merasa panik, pasti panik, dan kemudian terpikir bahwa secara ini masa depan rasanya kok gelap banget ya, tidak jelas lagi. Ada seorang teman yang beberapa waktu sebelumnya itu sudah pernah berkomunikasi dan memang cukup berhasil ditangani oleh Profesor Hari Surya Pranata di Siloam Diagram Cinere ini. Saya direkomendasikan untuk jadi pasiennya Profesor Hari, dan saya tahu persis Profesor Hari hanya beberapa minggu di Jakarta, selain juga berpraktek di negeri Belanda. Dan saat bertemu pun saya merasakan bahwa Profesor Hari sungguh komunikatif ya, dan yang terpenting bisa memberikan rasa nyaman pada saya yang sebelumnya sudah panik, dan saya sungguh merasa nyaman dan terbantu dengan komunikasi dan konsultasi pertama itu. Diberikan informasi bahwa 2 hari sebelum pelaksanaan bypass sudah harus masuk ke rumah sakit ya, nanti akan ada beberapa observasi, dan waktu itu memang setelah diputuskan bahwa saya tidak bisa dipasang ring, akhirnya memang saya memilih untuk operasi bypass, karena memang itu yang disarankan oleh Profesor Hari sewaktu kateterisasi yang kedua. Suasana nyaman, suasana terbantu, dan support dari dokter-dokternya, saya merasa bahwa sangat mendukung dan memberikan saya, sekali lagi, adalah rasa nyaman. Itu yang memang saya butuhkan, karena pada saat diputuskan bahwa harus bypass, Profesor Hari menyatakan bahwa oke, Bapak tidak usah khawatir, saya carikan dokter yang paling bagus. Dan saya tahu persis Dr. Heston yang direkomendasikan oleh Profesor Hari, setahu saya mengambil spesialisasi jantung di Jerman selama 5 tahun, kemudian juga berpraktek di rumah sakit di Jerman selama 6 tahun. Jadi tidak ada yang perlu saya ragukan untuk 11 tahun perjalanan Dr. Heston selama di Jerman. Dan pada saat itu saya langsung merasa yakin, karena Dr. Heston juga langsung datang observasi ke ruangan saya, ke kamar rawat inap, disertai juga dengan Dr. Jeffrey. Nah, sesudah observasi itu, saya diminta untuk menginap, sehingga setelah persiapannya cukup, dirasa cukup, saya masuk ruang operasi jam 4 sore. Sekali lagi nyaman sekali ya, walaupun di ruang ICU saya ditungguin oleh perawat yang pasti saja otomatis akan sigap siap sedia untuk membantu saya. Itulah yang saya melihatnya sebagai suatu pelayanan yang membedakan. Saya baru keluar itu setelah hampir 7 jam operasi. Seingat saya di ICU saya sempat 2 hari. 1 hari kemudian saya sudah mulai terapi untuk berjalan. Sekitar 3 hari kemudian saya sudah pulang. Setelah operasi bypass saya kembali normal. Di 3 bulan itu saya sudah mencoba untuk jalan kaki ke Ancol, lebih dari 1 jam lebih jalan kaki, itu tidak ada masalah dan kendala apapun. 1 bulan sesudahnya saya sudah memberanikan diri untuk nyetir mobil. Nah, setelah 6 bulan saya memberanikan diri keluar kota dengan istri saya, hanya berdua saja,
dan saya full yang nyetir mobil. Waktu itu Jakarta-Jogja, Jogja-Jakarta. Karena saya sudah merasa yakin bahwa tidak ada kendala apapun, saya mencoba untuk trekking. Bersama teman-teman, saya punya komunitas Back to Nature, itu trekking ke Baduy Luar. Kalau dilihat, medannya memang cukup terjal karena bukan jalanan yang rata, banyak yang lebih berbatu dan naik turun bukit. Saya merasa bahwa tidak ada masalah apapun saat trekking itu. Puji Tuhan, ternyata saya bisa menyelesaikan trekking di Baduy Luar itu dengan jarak pulang pergi hampir 14.000 langkah. Satu kali perjalanan itu sekitar 1 jam 45 menit. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang dideteksi ada gangguan jantung, menurut saya jangan khawatir ya. Dokter di Indonesia sudah bagus dan itu saya sudah buktikan sendiri. Profesor Hari, Dr. Heston, Dr. Jeffrey itu cukup capable untuk membantu dan memberikan solusi dari keluhan jantung. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluhan jantung, jangan segan-segan untuk konsultasi lebih lanjut. Saya merasakan pelayanan rumah sakit Siloam Diagram ini luar biasa ya. Support dari rumah sakit cukup bagus, mulai dari pendaftaran, informasi mengenai biaya, kemudian masuk ke ruang operasi, kemudian juga oleh perawat-perawatnya, saya merasa sangat terbantu. Saya melihat bahwa mereka melayani dengan hati. Saya tentu saja merekomendasikan bahwa rumah sakit Siloam Jantung Diagram ini cukup bagus dan saya kira tidak kalah dengan rumah sakit yang lain di Indonesia, bahkan rumah sakit yang ada di luar. Karena saya melihat langsung dan mengalami langsung bahwa saya sungguh bisa dibantu dan kembali normal seperti saat ini. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluhan penyakit jantung dan sudah divonis untuk menjalani kateterisasi, apakah itu nanti dipasang ring atau kemudian harus bypass jantung, tidak usah khawatir bahwa semuanya bisa dijalankan, bisa diberikan pelayanan yang maksimal oleh rumah sakit Siloam Diagram ini. Buktinya saya sudah membuktikan dan saat ini saya sudah kembali normal. Provisiat untuk rumah sakit jantung Siloam Diagram Cinere.